Sore itu, udara Jakarta yang berat dan pengap terasa bergetar oleh panas yang memancar dari aspal. Jalanan yang padat adalah pemandangan buram dari logam dan ketergesa-gesaan. Sungai kendaraan yang mengalir tanpa peduli pada tak terhitung banyaknya kisah yang tersembunyi di setiap sudut, di setiap wajah anonim dalam kerumunan. Di dalam benteng ber-AC mobil mewahnya, Banyu mengemudi, suara kota yang teredam berpadu dengan melodi jazz melankolis dari pengeras suara. Namun, pikirannya jauh lebih bising daripada simfoni perkotaan manapun. Kehidupan telah melambungkannya ke puncak yang hanya sedikit orang bisa capai, puncak kesuksesan perusahaan dan kekayaan materi. Namun, belakangan ini, kekosongan yang hampa dan gigih menggema dalam rutinitasnya yang terencana dengan cermat, membuatnya bertanya-tanya apakah kebahagiaan sejati terletak pada pencapaian yang bisa diukur di pasar saham. Ia baru saja meninggalkan rapat, jabat tangan terakhir menyegel kontrak miliaran rupiah yang seharusnya memberinya euforia. Sebaliknya, ia hanya merasakan kelelahan yang mendalam, kelelahan jiwa yang tidak bisa disembuhkan oleh uang, dengan segala kemahakuasaannya yang digembar-gemborkan. Lampu lalu lintas berubah merah, dan Banyu menghentikan mobilnya, mesinnya menderu pelan. Pandangannya melayang keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk pejalan kaki. Setiap orang tampak didorong oleh sebuah tujuan, takdir perjuangan sunyi yang tak terlihat oleh seluruh dunia. Dan saat itulah, di tengah kekacauan yang tertata itu, ia melihatnya. Duduk di trotoar, sesosok tubuh yang meringkuk melawan ketidakpedulian dunia, wajahnya tersembunyi di antara kedua tangannya. Kirana sedang menangis. Isak tangisnya hening, ditelan oleh kebisingan jalanan yang tak henti-hentinya, tetapi rasa sakit yang memancar darinya adalah jeritan yang memekakan telinga bagi siapapun yang mau mendengarkan. Para pejalan kaki melintasinya seolah-olah ia adalah patung tak terlihat, sebuah rintangan yang harus dihindari, tetapi tidak untuk dikenali. Tidak ada yang berhenti, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Tetapi ada sesuatu dalam pemandangan itu, dalam keputusasaan yang begitu nyata, yang menyentuh Banyu dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan, apalagi ia abaikan. Seolah-olah alam semesta, dalam konspirasinya yang tak terbatas dan misterius, memintanya untuk melihat, untuk berhenti, untuk memandang melampaui permukaan hidupnya sendiri yang berkilauan. Wanita itu ada di sana, benar-benar tenggelam dalam kesedihannya, dengan sebuah kotak kardus kecil berisi beberapa bungkus tisu di sampingnya, simbol perjuangan hariannya untuk bertahan hidup. Tangannya gemetar saat ia mencoba, sia-sia, untuk mengendalikan isak tangis yang keluar dari bibirnya. Mengabaikan klakson tidak sabar yang mulai berbunyi di belakangnya, Banyu merasakan dorongan naluriah, kekuatan yang memaksanya untuk bertindak. Sesuatu di dalam dirinya, suara yang telah lama tertidur, mengatakan bahwa wanita itu membutuhkan bantuan. Ia mematikan mobil, turun, dan merasakan sengatan panas di wajahnya. Sepatu kulit bermereknya mengeluarkan suara yang tajam di atas aspal yang panas. Parfum mahal yang ia kenakan, aroma kesuksesan dan kekuasaan sangat kontras dengan bau asap, keringat, dan keputusasaan yang menyelimuti sudut jalan itu. Apa yang terjadi? Tanyanya, suaranya tegas, tetapi dengan kelembutan tak terduga yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kirana mengangkat wajahnya perlahan. Banyu melihat mata yang merah dan bengkak karena menangis, tetapi di balik selubung air mata, ada kecantikan yang alami dan mentah yang membuatnya terkesan. Kecantikan yang lelah, terluka, tetapi tak dapat disangkal, tulus. Mantan suami saya, Kirana tergagap, mencoba mengendalikan napasnya, kata-katanya keluar terputus-putus. Seperti pecahan kaca patri yang pecah, dia selingkuh, mengusir saya ke jalan, dan mengambil anak saya. Setiap hari dia mengancam saya. Suaranya pecah pada kata terakhir, dan ia harus berhenti, menarik napas dalam-dalam, berjuang melawan gelombang air mata baru yang mendesak untuk jatuh. Wajah Banyu mengeras mendengar cerita itu. Dia kenal pria seperti itu, pengecut yang menutupi rasa tidak aman mereka dengan agresi, yang menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi dan mengendalikan. Tapi nadanya tetap tenang, terkendali, hampir seperti seorang ahli bedah. Apakah pria itu tahu di mana kamu sekarang? Pertanyaan itu lugas, praktis. Dia tahu, jawab Kirana, suaranya nyaris berbisik, syarat dengan ketakutan dan kelelahan yang terasa sudah lama dipendam. Saya kehilangan segalanya. Saya menjual tisu di jalan untuk bertahan hidup. Semua orang meninggalkan saya. Kalimat terakhir keluar seperti ratapan. Jeritan keputusasaan sunyi yang bergema langsung di hati Banyu. Dia menatapnya sejenak, mempelajari wajahnya, mencoba membaca kisah-kisah yang tak terucapkan di balik kata-katanya. Gema rasa sakit wanita itu selaras dengan kekosongannya sendiri.
Ia merasakan dorongan luar biasa untuk melindunginya, bahkan tanpa sepenuhnya mengerti mengapa. Mungkin karena ia melihat kerapuhan dalam dirinya yang kontras dengan baju zirah kekuatan yang ia proyeksikan ke dunia. Mungkin karena jauh di lubuk hatinya, ia perlu merasa benar-benar berguna, tidak hanya di papan catur bisnis, tetapi dalam kehidupan nyata seseorang. Apa yang kamu butuhkan saat ini juga? Tanyanya dengan serius, sedikit membungkuk agar sejajar dengan matanya. Sebuah isyarat yang mengomunikasikan bahwa ia benar-benar hadir, benar-benar mendengarkan. Kirana menatapnya, kecurigaan beradu dengan keputusasaan di matanya. Kehidupan telah mengajarinya dengan cara yang paling buruk bahwa mempercayai orang asing bisa berbahaya. Tapi dia tidak punya pilihan, terpojok oleh kehidupan. Saya ingin bersembunyi. Hanya itu, katanya dengan suara lemah, seolah-olah malu mengakui ketakutannya. Banyu menarik napas dalam-dalam, membuat keputusan yang meskipun ia belum tahu, akan mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Ikut aku, katanya dengan ketegasan yang tidak menerima penolakan sambil mengulurkan tangan padanya. Dia mundur selangkah, ketakutan naluriah mengambil alih. Matanya membelalak. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku tidak kenal kamu. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia punya semua alasan untuk takut. Banyu memahami keraguannya dan dengan cepat mencoba menenangkannya. Nama saya Banyu, saya wakil direktur Nusantara Jaya Group. Jika Anda mau, saya bisa memberimu pekerjaan dan membantumu. Ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. Tekstur kertas berkualitas tinggi itu menawarkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa ia verifikasi, sebuah jangka realitas di lautan ketidakpastiannya. Kirana ragu-ragu, mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Pilihannya sangat terbatas dan ketakutan akan mantan suaminya adalah kehadiran fisik yang mencekik lehernya. Ia memandang kartu nama itu, nama dan jabatan yang mengesankan, lalu ke wajah Banyu, dan akhirnya ke jalanan yang telah menjadi rumah sekaligus nerakanya selama beberapa minggu terakhir. Masih enggan, tetapi tidak melihat jalan keluar lain. Ia melangkah maju dan mengikutinya, membawa kotak kecil berisi tisu sebagai sisa-sisa terakhir dari martabatnya yang hilang. Mobil Banyu meluncur mulus di jalanan. AC yang dingin menciptakan gelembung kenyamanan yang kontras dengan panas yang menyesakkan di luar. Tapi ketegangan di dalam kendaraan itu terasa, pekat seperti kabut pagi. Kirana duduk di sampingnya, dengan mata masih berkaca-kaca, meremas tangannya di pangkuan, mencoba mengendalikan getaran yang menguasainya. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, hanya diisi oleh suara lembut mesin. Ruang kosong tempat kata-kata yang tak terucapkan melayang. Akhirnya dia mulai berbicara, suaranya bergetar, tetapi didorong oleh kebutuhan mendalam untuk menceritakan kisahnya, untuk menyuarakan rasa sakitnya. Dulu hidupku baik-baik saja, katanya, tatapannya hilang pada pemandangan kota yang berlalu di jendela. Aku punya rumah, keluarga, impian, sampai aku memergokinya. Dengan wanita lain. Suaranya pecah, tapi dia memaksakan diri untuk melanjutkan. Semuanya hancur saat itu juga. Rasanya seperti tanah terbuka di bawah kakiku menelanku utuh. Banyu tetap diam, matanya terpaku pada jalan, tetapi perhatiannya sepenuhnya tercurah padanya. Dia tahu bahwa terkadang, bantuan terbaik yang bisa ditawarkan adalah telinga yang mendengarkan, keheningan yang menyambut. Aku diusir dari rumah yang menjadi miliknya, lanjut Kirana. Kata-katanya keluar dengan susah payah, seolah harus melewati penghalang rasa sakit. Aku pergi tanpa anakku. Dia berhenti, air mata sekarang mengalir perlahan di pipinya, meninggalkan jejak berkilauan di wajahnya yang lelah. Dia mengambil semuanya, rumah, mobil, anak kami. Dan aku tidak punya apa-apa, kecuali pakaian di badan dan rasa sakit yang tidak kunjung hilang. Banyu merasakan sesak di dadanya, tusukan empati yang mengejutkannya karena intensitasnya. Hidup bisa begitu kejam dengan cara yang tidak bisa diperbaiki oleh uang. Dia memiliki segalanya secara materi, tetapi Kirana telah kehilangan apa yang tidak material dan tak tergantikan. Namun di sanalah dia berjuang, tiba-tiba tubuh Kirana menegang. Melalui kaca spion, dia melihat sebuah mobil, model dan warna yang sangat ia kenal. Rasa takut, yang tadinya tertidur di bawah lapisan kelelahan, kembali menguasainya dengan kekuatan penuh. "Hentikan mobil ini!" teriaknya, suaranya menggema di dalam kendaraan dengan keputusasaan yang tajam. "Berhenti sekarang!" Banyu mengerem mendadak, sabuk pengaman menahan mereka berdua dengan kuat di kursi. Berbalik ke arahnya, kekhawatiran terpampang di wajahnya, dia bertanya apa yang sedang terjadi. "Oke, tenang," katanya, mencoba menenangkannya, melihat kepanikan mutlak di matanya. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan kartu lain padanya. "Ini kartu pribadi saya.
Jika kamu butuh bantuan, hubungi saya. Tidak peduli jam berapa, tidak peduli apa alasannya. Kamu bisa percaya padaku. Kirana turun dengan cepat dari mobil, jantungnya berdebar kencang, hampir tersandung di trotoar. Dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya, tetapi sesuatu dalam tawaran itu, dalam isyarat sederhana dan langsung itu, membuatnya menyimpan kartu itu dengan hati-hati di sakunya, seolah-olah itu adalah jimat pelindung. Jam-jam berikutnya terasa sangat lambat bagi Kirana. Dia berkeliaran di jalanan, mencoba bersembunyi di bayang-bayang, setiap suara membuatnya terlonjak kaget. Ketika malam mulai tiba dan bayang-bayang seakan tumbuh dan menjadi hidup di sekelilingnya, mengubah setiap sudut menjadi ancaman potensial, dia tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar hingga nyaris tidak bisa memegang telepon, Kirana menelepon, keputusasaan terdengar jelas dalam suaranya. Banyu, aku butuh bantuan, suaranya bergetar di seberang telepon, setiap kata adalah usaha untuk tidak menangis. Dia bilang dia akan menghabisiku. Dia menemukan tempat persembunyianku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Banyu berada di kantornya, tenggelam dalam laporan dan spreadsheet, tetapi saat mendengar suara Kirana, semua hal lain menjadi tidak penting. Dia tidak ragu sedetik pun. Ambil barang-barangmu, dokumen, kumpulkan beberapa pakaian dan kunci dirimu di rumah. Beri aku alamatnya sekarang. Kirana menurut, mengunci diri di kamar kecil yang dipinjamkan sementara oleh seorang kenalan. Itu adalah tempat yang sederhana, lembab, dengan dinding yang mengelupas dan bau apek, tapi hanya itu yang ia punya. Sambil menunggu, setiap menit terasa seperti selamanya. Setiap suara dari luar membuatnya berpikir pria itu telah tiba. Banyu mengemudi secepat yang dia bisa. Hatinya sesak dengan urgensi yang jarang dia rasakan. Setibanya di sana, dia melihat Kirana menunggu di sudut jalan yang sepi, hanya diterangi oleh tiang lampu redup yang berkedip-kedip. Dia memegang sebuah tas kecil di dadanya, seolah-olah itu adalah perisai. Sudah panggil polisi? Tanya Banyu, turun dari mobil dan melihat sekeliling, menilai situasi, mencari tanda-tanda bahaya. Tidak, jawab Kirana, hampir berbisik, suaranya syarat ketakutan. Dia bilang kalau aku melakukan sesuatu, aku akan membayarnya mahal. Dia punya teman di kepolisian Banyu, dia seorang polisi. Tidak ada yang akan membantuku jika aku melapor. Sialan, gumam Banyu, amarah mendidih di dalam dirinya. Ini akan berakhir sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia terus mengancammu. Sebelum mereka bisa mengatakan lebih banyak, sesosok muncul dari bayang-bayang. Pria itu muncul, wajahnya topeng kesombongan dan penghinaan, langkahnya berat dan mantap. Dia tinggi, kuat, dengan postur yang menunjukkan dia terbiasa mengintimidasi. Baru putus dariku, sudah bawa laki-laki lain ke rumahmu? Katanya, racun menetes dari kata-katanya seperti asam. Aku selalu tahu kamu perempuan murahan. Itu sebabnya anak kita lebih baik bersamaku. Kirana mundur selangkah, putus asa. Bukan seperti itu, jawabnya dengan suara tercekat, mencoba tetap tenang, tetapi gagal total. Tolong, aku hanya datang untuk mengambil barang-barangku. Aku akan pergi, dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Ketika pria itu maju ke arah Kirana dengan tangan terangkat, siap untuk menyerangnya, Banyu secara naluriah menempatkan dirinya di antara mereka. Tatapan kebencian di wajah mantan suami, Kirana semakin intens saat menyadari korbannya sekarang memiliki perlindungan. Minggir kau, sok jagoan. Sembur pria itu mendorong Banyu dengan keras. Saat itulah Banyu melihat sesuatu berkilau di pinggang pria itu. Sebuah senjata. Darahnya membeku sesaat, tetapi pelatihan bela diri yang pernah diikutinya bertahun-tahun yang lalu muncul sebagai refleks. Dia harus melucuti senjata pria itu sebelum ada yang terluka parah, dan pria itu mengancamnya secara terbuka. Akan kuhabisi kau, pelacur, dan jika orang ini mencoba menghentikanku, dia juga akan kuhabisi. Tangan pria itu bergerak ke arah pistol, tetapi Banyu bertindak lebih dulu. Dalam gerakan cepat dan tepat yang mengejutkan semua orang, Banyu mencengkeram lengan pria itu, memelintirnya dengan kekuatan brutal dan melucuti senjatanya dalam hitungan detik. Pistol itu jatuh ke tanah dengan bunyi logam yang kering. Keduanya terlibat dalam perkelahian sengit, pukulan dan dorongan saling bertukar. Tubuh mereka berbenturan dengan dinding dan aspal. Saat mereka berkelahi, Kirana berteriak putus asa, tangannya menutupi mulutnya ngeri. Kebisingan kota seakan lenyap, sementara konfrontasi antara kedua pria itu memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka. Banyu, meskipun seorang eksekutif memiliki kekuatan dan tekad yang kuat, mantan suami Kirana lebih besar, tetapi tidak seimbang karena kemarahan dan kesombongannya.
Sebuah pukulan mengenai wajah Banyu membuatnya terhuyung. Rasa logam darah memenuhi mulutnya. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak bisa berhenti. Dengan satu gerakan terakhir, Banyu berhasil menjatuhkan pria itu ke tanah, melumpuhkannya. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar kencang. Adrenalin memompa semangatnya. Sambil menatap pria yang jatuh itu, dia berkata dengan suara tegas dan dingin, "Jika kamu mendekatinya lagi, aku akan pastikan kamu kehilangan pekerjaan dan kebebasanmu." Mengerti? Pria itu hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Tanpa berpikir dua kali, Banyu mengambil tas Kirana. "Ayo," katanya dengan tegas memegang lengannya. "Kita pergi dari sini sekarang." Kirana yang masih linglung tidak ragu-ragu. Mereka berlari ke mobil, dan dalam hitungan detik mereka sudah jauh dari sana. Keheningan di antara mereka hanya dipecahkan oleh suara mesin dan napas mereka yang terengah-engah. Saat mengemudi, Banyu masih merasakan amarah membara. Tetapi ada sesuatu yang lain. Keinginan yang tumbuh untuk melindunginya, untuk memberikan Kirana apa yang tampaknya telah lama hilang darinya, keamanan, kedamaian. Akhirnya, mereka tiba di rumah Banyu, sebuah rumah mewah yang megah, dikelilingi oleh tembok tinggi dan taman yang terawat baik. Begitu mobil berhenti, dua asisten rumah tangga datang menemui mereka. "Ini Kirana," kata Banyu, nadanya tegas namun lembut. "Tolong urus dia. Tempatkan dia di kamar tamu dan berikan dia makanan hangat. Dia sudah melalui banyak hal hari ini." Para asisten rumah tangga mengangguk membawa Kirana ke dalam. Dia menatap Banyu, campuran rasa takut dan terima kasih di matanya. Pada saat itu, Banyu tampak menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang luar biasa. Banyu mengamatinya sejenak, merasakan sakit yang berdenyut di wajahnya. Dia naik ke kamarnya, membuka pakaian dan masuk ke kamar mandi. Air hangat seakan membersihkan tidak hanya kotoran dan keringat, tetapi juga sisa-sisa pertempuran. Di bawah pancuran air, dia memikirkan semua yang telah terjadi. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, tetapi berakhir dengan cara yang sama sekali berbeda. Ada seorang wanita di rumahnya, seorang wanita yang hampir tidak dikenalnya, tetapi dia sudah merasakan keinginan yang mendalam untuk melindunginya. Kelelahan fisiknya luar biasa, tetapi pikirannya gelisah. Dia memikirkan Kirana, penderitaannya, keberaniannya. Butuh waktu lama sebelum akhirnya ia tertidur. Keesokan paginya, rumah itu tenang. Sinar matahari masuk melalui jendela-jendela besar, menciptakan pola cahaya di lantai marmer. Banyu menuruni tangga, mengenakan setelan jas yang rapi, tetapi dikejutkan oleh ibunya, Dewi, yang menunggunya di ruang tamu. Tatapannya serius, lengannya bersedekap. "Banyu, ibu boleh tanya sesuatu?" Katanya, nada suaranya memperjelas bahwa itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah panggilan. "Tentu, Bu. Kamu membawa pacarmu ke dalam rumah kita?" Tegas Dewi, kata pacar syarat dengan cemuhan. Banyu menghela napas. "Bukan, Bu. Ibu tahu prinsip Banyu. Kirana bukan pacarku. Aku menampungnya karena dia dalam situasi yang sangat rumit." "Dan ayahmu sudah tahu tentang gadis ini?" Lanjut Dewi, kecurigaan terlihat jelas. "Belum. Aku akan bicara dengannya. Tapi tolong, selagi aku pergi, perhatikan dia. Kirana sangat menderita dan perlu merasa aman di sini." Dewi mendekat, tatapannya menyelidik. Saat dia mandi, ibu memeriksa tasnya. Dia ragu-ragu. Dan isinya hanya pakaian bagus dan aksesoris mahal. Bagaimana mungkin wanita seperti itu menjadi penjual tisu? Jelas sekali dia berbohong, Banyu, untuk memanfaatkanmu. Kekesalan tumbuh dalam diri Banyu, tetapi ia menahannya. "Tidak, Bu, dia tidak berbohong. Aku menemukannya menangis di trotoar. Akulah yang menawarkan bantuan." Kirana memang pernah memiliki kehidupan yang baik. Dia menikah, punya rumah, keluarga, tapi dia kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah pakaian-pakaian ini. Mantan suaminya mengusirnya, mengambil semuanya, bahkan anak mereka. Dia benar-benar sendirian. Dewi mendengarkan dalam diam, ekspresinya masih skeptis. "Begini, aku harus pergi sekarang," kata Banyu, mengambil kuncinya. "Tapi tolong, berikan dia kesempatan. Aku berjanji akan membantunya." "Ibu akan melakukan apa yang kamu minta," kata Dewi. "Tapi hati-hati, ibu sudah melihat banyak wanita mendekatimu hanya karena tertarik pada uangmu. Sampai nanti..." "Bu, dan terima kasih sudah mengerti," kata Banyu, mencium puncak kepala ibunya sebelum pergi. Beban tanggung jawab yang baru diembannya terasa berat di pundaknya. Pada hari-hari berikutnya, suasana di rumah mewah itu menjadi beracun. Dewi, yang diliputi oleh kecemburuan pahit dan posesif, melihat perhatian yang diberikan Banyu kepada Kirana sebagai sebuah pengkhianatan.
Baginya, putranya sedang disihir oleh seorang penggoda. Kirana, di sisi lain, mencoba untuk tidak terlihat, membantu para asisten rumah tangga, menyendiri. Tetapi permusuhan Dewi adalah kehadiran yang konstan dan menyesalkan. Keretakan terjadi pada suatu pagi. Dewi masuk ke kamar Kirana tanpa mengetuk, wajahnya berkerut karena marah. Tanpa peringatan, dia menampar wajah Kirana dengan keras. Rasa sakit dan keterkejutan membuatnya terhuyung. Kau tidak bisa membodohiku. Sembur Dewi, kata-katanya tajam. Wanita baik-baik tidak akan berakhir di jalanan. Jangan pikir kau bisa datang ke sini dan menipu anakku dengan cerita menyedihkanmu. Aku ibunya. Aku yang melahirkannya. Kau tidak akan pernah bisa merebut posisiku, dasar mata duitan. Kirana, dengan wajah panas, merasakan air mata menggenang tetapi menahannya. Dia mengangkat kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Saya tidak ingin berhubungan dengan siapapun. Ya, saya menjual tisu di jalan. Mantan suami saya berselingkuh, mengambil anak saya, dan membuang saya seperti sampah. Selingkuhannya tinggal di rumah saya bersama anak saya. Trauma yang saya bawa jauh lebih menyakitkan daripada tamparan yang ibu berikan. Tetapi Dewi yang dibutakan oleh cemburu tidak tergerak. Kemas barang-barangmu dan keluar dari rumah kami, perintahnya lalu berbalik. Sendirian, Kirana hancur. Air mata mengalir deras, gelombang rasa sakit dan penghinaan. Diusir sekali lagi, dihakimi, dilukai. Kemana dia akan pergi? Dia mulai mengemasi barang-barangnya yang sedikit, pikirannya berkecamuk dalam keputusasaan. Dia tahu dia tidak bisa tinggal, tetapi dia tidak punya tempat tujuan. Dia meminta Dewi hanya 1 hari lagi untuk mencoba menghubungi kenalannya. Tetapi tubuhnya mulai menyerah. Kram dan mual karena menstruasi datang, mencampurkan rasa sakit fisik dengan penderitaan emosional. Sementara itu, Banyu yang tenggelam dalam pekerjaannya percaya bahwa ibunya sedang merawat Kirana. Dia tidak bisa membayangkan neraka yang dialami Kirana di bawah atap rumahnya sendiri. Puncak kekejaman datang ketika Dewi, dalam tindakan penghinaan yang tidak manusiawi, mencuri pembalut Kirana dan membuangnya ke tempat sampah. Kirana merasa dilucuti dari sisa martabat terakhirnya. Dia menangis diam-diam di kamarnya, kotor, kesakitan, merasa benar-benar tidak berdaya. Ibu Siti, seorang asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumah itu selama puluhan tahun, tidak tahan lagi menyaksikan ketidakadilan itu. Dengan hati yang sesak karena kasihan, dia menyiapkan air hangat untuk Kirana mandi. Tetapi Dewi mencegatnya di koridor. Berani-beraninya kau membantu wanita itu? Desisnya mengancam akan memecatnya. Terpecah antara ketakutan dan nurani, Ibu Siti mengunci diri di kamar mandi pelayan dan menelepon Banyu di tengah-tengah rapat. Pak Banyu, tolong, saya perlu memberitahu sesuatu yang sangat serius. Mulainya, suaranya pelan dan cemas. Ibu bapak tidak boleh curiga kalau ini saya. Katakan saja Bu Siti, ada apa? Jawab Banyu, kekhawatiran terdengar dalam suaranya. Ibu Dewi memperlakukan Mbak Kirana dengan sangat buruk. Hari ini beliau menampar wajahnya, dan Mbak Kirana sedang datang bulan dan Ibu Dewi membuang semua pembalutnya. Kasihan sekali, dia menangis kotor dengan kram perut yang hebat. Ini tidak manusiawi, Pak Banyu. Darah Banyu mendidih. Amarah meledak seperti gunung berapi. Bagaimana mungkin ibunya, wanita yang mengajarinya tentang kebaikan, bisa begitu kejam? Saya akan segera ke sana, kata Banyu, suaranya tegas. Terlihat kasih sudah memberitahu saya, Bu Siti, Anda melakukan hal yang benar. Jangan khawatir tentang pekerjaan Anda. Dia berdiri tiba-tiba dari meja rapat. Maaf tuan-tuan, ada keadaan darurat keluarga yang mendesak. Saat mengemudi dengan kecepatan tinggi, kemarahan dan rasa bersalah meliputinya. Bagaimana dia bisa begitu buta? Di rumah, ayahnya mencoba menenangkan Dewi. Sayang, aku harus pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang. Mari kita hindari skandal. Aku yakin anak kita akan membantu gadis itu dan segera dia akan pergi dari sini. Tetapi Dewi yang tidak rasional bersikeras. Gadis itu memanipulasi anak kita. Dia menginginkan uangnya, ingin merebut posisiku. Banyu tiba seperti badai. Dia berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar Kirana, memergoki ibunya sedang menghinanya sekali lagi. Apa yang terjadi di sini? Teriaknya, suaranya syarat dengan amarah yang belum pernah dilihat Dewi sebelumnya. Kau akan membela wanita ini melawanku? Ibumu, teriak Dewi. Air mata kemarahan mengalir. Tanpa ragu, Banyu menempatkan dirinya di antara keduanya melindungi Kirana. Jangan pernah sentuh dia lagi. Dan berhenti berteriak, dia tidak melakukan apapun untuk pantas menerima ini. Di luar kendali,
Dewi menampar wajah putranya sendiri. Banyu tidak goyah. Dengan ketegasan yang dingin, dia berkata, "Keluar dari sini sekarang, Bu. Ibu sudah melewati semua batas." Dewi praktis didorong keluar, berteriak di koridor, menuduh semua orang menentangnya. Di dalam kamar, Kirana gemetar mengumpulkan barang-barangnya. "Aku ingin pergi dari sini sekarang, Banyu. Tolong bawa aku pergi." "Tenang, Kirana," katanya, suaranya lembut. "Apakah kamu punya tempat yang aman untuk pergi?" "Tidak," akunya, suaranya pecah. "Kenalanku tidak menjawab telepon. Aku rasa mantan suamiku mengancamnya." "Baiklah," kata Banyu bertekad. "Aku akan menyelesaikan ini. Tapi pertama-tama, biarkan aku membantumu." Dia menyadari ketidaknyamanannya. "Maaf atas pertanyaan ini, tapi kamu sedang menstruasi, kan?" Kirana mengangguk, malu. "Apa yang kamu pakai untuk..." Tanyanya dengan lembut. "Beberapa kain bekas yang kutemukan," bisiknya, rasa malu membakar wajahnya. Merasa ngeri, Banyu merasakan kemarahan terhadap ibunya kembali dengan kuat. Segera dia memanggil Ibu Siti melalui interkom. "Bu Siti, tolong pergi ke apotek dan belikan pembalut, obat pereda nyeri, vitamin, semua yang mungkin dibutuhkan seorang wanita. Jangan berhemat." Berbalik ke arah Kirana, dia berkata, "Minum obatnya, bersihkan dirimu. Aku akan minta disiapkan sup hangat dan teh jahe. Jangan khawatir, ibuku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mengirimnya ke villa di puncak sampai kepalanya dingin. Aku janji, kamu tidak akan menderita lagi di sini. Kamu berada di bawah perlindunganku sekarang." Air mata Kirana akhirnya jatuh, tetapi kali ini itu adalah air mata kelegaan. Setelah diskusi sengit, Banyu berhasil membuat ibunya pergi ke villa. Rumah itu akhirnya bisa bernapas lega. Kirana dirawat oleh para asisten rumah tangga. Mandi lama, makan, dan tidur nyenyak merasa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aman. Keesokan harinya, saat bangun, dia menemukan Banyu di kamarnya. Lengan kanannya digendong dan ada memar di wajahnya. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya, terkejut. "Aku mengantar ibu ke villa. Aku harus praktis memaksanya. Aku terpeleset di dekat kolam renang saat berdebat. Ini hanya dislokasi ringan, akan sembuh." Rasa bersalah menghantam Kirana seperti ombak. "Maafkan aku, Banyu. Aku tidak ingin menyebabkan begitu banyak masalah. Mungkin aku harus pergi." Tiba-tiba, semua emosi yang terpendam meluap. Dia jatuh berlutut, terisak, beban segalanya menimpanya. Banyu berlutut di sampingnya, mengabaikan rasa sakitnya. Dengan tangan yang sehat, dia mengangkat wajahnya, menyeka air matanya. "Bangun. Aku tidak ingin melihatmu lagi menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang bukan tanggung jawabmu." Menatap matanya, dia melanjutkan. "Kamu cantik, Kirana. Cantik di luar dan lebih cantik lagi di dalam, dengan hati yang murni dan kekuatan yang luar biasa ini." Jantung Kirana berdebar kencang. "Tolong Banyu, jangan lakukan ini." Dia mendekat, suaranya selembut sutra. "Kamu pantas mendapatkan semua kasih sayang di dunia, Kirana. Semua cinta yang telah ditolak darimu." Dia membantunya berdiri. "Ayo, kita ke ruang keluarga, berbaringlah di dadaku dan kita akan menonton film. Biarkan aku memberimu setidaknya 1 hari yang istimewa." Bingung dan takut dengan intensitas perasaannya, dia berkata, "Kamu begitu tampan, Banyu, pelindung, menawan, tapi aku tidak bisa berada dalam pelukanmu seperti ini. Aku akan terluka lagi." Dia tersenyum miring. "Apakah kamu merasakan sesuatu untukku, Kirana? Jujur saja, tolong," pintanya, menutup matanya. "Jangan bisikan kata-kata cinta padaku. Karena jika kamu melakukannya, aku bisa jatuh cinta padamu. Dan aku tidak ingin menderita lagi." Kedekatan itu tak tertahankan. Dalam bisikan yang membuatnya gemetar, dia menyentuh wajahnya. "Kamu pantas dicium setiap hari, dicintai. Kamu pantas mendapatkan semua yang baik." Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kehangatan bibirnya beberapa milimeter dari bibirnya. Dunia menghilang, hanya menyisakan hasrat, ketidakpastian, dan janji akan sesuatu yang baru. Pada hari-hari berikutnya, Banyu menghormati ruangnya, tetapi isyarat kasih sayangnya yang konstan meluluhkan pertahanan Kirana. Suatu sore, setelah panggilan telepon yang menyakitkan dengan putranya, dia curhat pada Banyu. Anak laki-laki itu dikelilingi kemewahan oleh ayahnya, tampaknya lebih menyukai kehidupan itu. Dia mewarisi kepribadian ayahnya, katanya, suaranya pecah. Bahkan setelah tahu tentang perselingkuhan itu, dia memilih untuk tinggal bersamanya. "Sakit rasanya melihat anakku tumbuh dengan nilai-nilai yang salah." Banyu memegang tangannya. "Kabia biosho your back to..." "Kirana,
Cinta sejati yang kamu berikan padanya akan terukir di jiwanya selamanya, dan tak ada yang bisa mengambil hak hukummu untuk menghabiskan waktu bersamanya. Kita akan berjuang di pengadilan. Itu sangat sulit, bisiknya. Aku akan berada di sisimu di setiap langkah, jawabnya, suaranya menenangkan. Banyu berusaha keras untuk membawa kegembiraan ke dalam hidupnya. Jalan-jalan romantis, restoran elegan, pakaian baru, perhiasan cantik. Aku membelinya sambil memikirkanmu bagaimana ini akan cocok dengan matamu, katanya memberinya kalung mutiara. Banyu, aku tidak bisa menerimanya. Dia ragu-ragu. Tolong, terimalah. Jika kamu menolak, itu akan membuatku sedih. Aku ingin bisa memanjakanmu. Hati Kirana menyerah. Perlahan-lahan, dinding di sekitar hatinya runtuh. Suatu malam, setelah makan malam romantis, Banyu mengundangnya. Aku sudah menghangatkan jacuzzi di suite utama dengan lilin dan kelopak mawar. Ayo mandi santai bersamaku, Kirana. Mari kita menyelam bersama dalam cinta ini. Dia mengelus wajahnya, hasrat tumbuh di dalam dirinya. Banyu, aku tahu kita merasakan hasrat yang besar satu sama lain. Sudah begitu lama aku tidak memiliki kehidupan intim. Dan ya, aku merindukannya. Tapi sebelum ingin menyenangkanmu atau diriku sendiri, aku perlu menyenangkan Tuhan. Aku ingin melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Dia menatapnya dengan tegas. Jika kita akan memiliki malam cinta, itu hanya akan terjadi setelah menikah. Setelah komitmen suci, aku ingin membangun sesuatu yang kokoh denganmu. Senyum kagum muncul di bibir Banyu. Wow, setelah ini kamu semakin mendapatkan rasa hormatku. Maaf jika aku menekanmu. Tidak, Banyu, kamu tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Kamu selalu menjadi seorang pria sejati, jawabnya, merasa aman dalam keyakinannya dan sangat jatuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Dewi kembali dari villa, berpura-pura sakit untuk menarik perhatian putranya. Banyu, yang menyadari manipulasi itu, bersikap tegas. Bu, aku mencintai ibu, tapi berhentilah berpura-pura dan ikut campur dalam kehidupan cintaku. Aku sudah membuat pilihanku. Aku tidak akan pergi dari sini lagi. Teriaknya. Bu, obsesi ini merusak kebahagiaanku. Aku sudah berbicara dengan ayah, dan dia setuju bahwa lebih baik kalian berdua kembali ke rumah keluarga yang lain. Dengan begitu, kita semua akan memiliki ruang kita sendiri. Ini semua salah wanita itu. Balas Dewi, merasa dikhianati. Meskipun terluka, Banyu tetap teguh. Beberapa hari kemudian, orang tuanya pindah. Suasana di rumah menjadi ringan dan tentram. Beberapa hari kemudian, Kirana mendengar pintu kamarnya terbuka tiba-tiba. Dia menjerit kaget, yang berubah menjadi kegembiraan murni saat melihat putranya berlari ke arahnya. Anakku! Serunya, memeluknya erat, air mata kebahagiaan mengalir. Banyu mengamati dari pintu, senyum puas di wajahnya. Terima kasih, Banyu, gumamnya, rasa terima kasih meluap. Dia menutup pintu, memberi mereka privasi. Setelah hari-hari yang indah, anak itu kembali ke ayahnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Tanya Kirana. Banyu menjelaskan bahwa dia menerima telepon dari anak itu, berbicara dengan selingkuhan mantan suaminya, menggunakan statusnya dan ancaman laporan polisi untuk meyakinkan mereka. Wanita itu, yang mata duitan, menyerah setelah mengetahui posisi sosialnya. Ayahnya, pengecut itu, bahkan tidak muncul. Tapi sekarang, Kirana, kamu harus menempuh jalur hukum untuk mengatur hari kunjungan secara resmi. Kamu benar. Dan dia masih seorang polisi. Ya Tuhan, itu mempersulit keadaan. Tapi kita akan menyelesaikannya. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Kirana menyentuh wajahnya, suaranya penuh emosi. Saat aku menjual tisu di jalan, aku berseru ke langit. Ya Tuhan, kirimkan malaikat untuk menyelamatkanku. Dan beberapa jam kemudian, kamu muncul. Banyu tersenyum, memegang tangannya. Hubungan di antara mereka lebih kuat dari sebelumnya. Mengabaikan ketidaksetujuan ibunya yang terus-menerus, Banyu mengatur makan malam istimewa. Di taman ajaib rumahnya, di hadapan keluarga dan teman-teman, dia angkat bicara. Hari ini adalah hari yang istimewa. Aku ingin berbagi kisah yang mengubah hidupku. Dia menatap Kirana. Aku bertemu Kirana di saat yang sulit. Sejak itu, dia telah menjadi cahaya dalam hari-hariku. Kirana, kamu mengajariku arti cinta yang sebenarnya. Aku tidak bisa lagi membayangkan masa depanku tanpamu. Dia berlutut memperlihatkan sebuah cincin yang mempesona. Kirana cintaku, maukah kau menjadi istriku? Ya, 1000 kali ya. Serunya di tengah air mata kebahagiaan. Tepuk tangan menggema, tetapi ekspresi Dewi yang hadir tetapi tidak senang adalah kekecewaan murni. Namun, pada saat itu, tidak ada yang penting bagi pasangan itu yang tenggelam dalam kebahagiaan mereka.
Pernikahan beberapa bulan kemudian adalah sebuah mimpi. Kirana tampak berseri-seri dalam gaun putihnya. Dewi, setia pada ketidaksetujuannya, tidak hadir, tetapi ketidakhadirannya tidak menutupi kemilau hari itu. Saat berjalan menuju Banyu, Kirana merenungkan perjalanannya. Dia telah kehilangan kepercayaan pada cinta, tetapi Banyu adalah bukti bahwa cinta itu ada, murni dan berkomitmen. Saat mereka bertukar janji, dia tahu bahwa dia akhirnya menemukan pelabuhan amannya. Bulan Madu adalah perayaan terakhir cinta mereka. Di sebuah suite mewah di surga tropis, Kirana mendekati suaminya dengan senyuman. "Apakah undangan untuk mandi busa masih berlaku, suamiku?" "Selalu, cintaku," dia tersenyum. Bersama-sama, mereka menyerahkan diri pada keintiman saat itu, menyatukan jiwa mereka dengan cara yang tak terpisahkan dan abadi. Seiring berjalannya waktu, Kirana dan Banyu membangun keluarga teladan. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang mirip ayahnya dan seorang anak laki-laki dengan fitur ibunya. Putra sulung Kirana saat berusia 16 tahun memutuskan untuk pertukaran pelajar. Mereka saling mencintai dengan mendalam, dengan keyakinan bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapi tantangan apapun. Dan mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati memang bisa mengatasi segala rintangan dan menyembuhkan luka jiwa yang paling dalam. Musik penutup yang menginspirasi mulai diputar pelan. Narator. Nah, gimana para pecinta cerita? Perjalanan yang luar biasa emosional dari Kirana dan Banyu. Kisah mereka dimulai dengan pukulan telak dari takdir, tapi berubah menjadi mercusuar harapan. Kita melihat seorang wanita yang kehilangan segalanya, dihina dan dibuang ke jalanan. Menemukan tidak hanya malaikat pelindung, tetapi juga kekuatan untuk menulis ulang takdirnya sendiri. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang kekejaman yang menghancurkan dan cinta yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Cinta dari Banyu, seorang pria yang menggunakan kekuatannya bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan mengangkat mereka yang paling membutuhkan. Sekarang giliran kalian. Momen mana yang paling membuat kalian merinding? Saat Banyu menghentikan mobilnya, mengabaikan dunia untuk menolong orang asing? Keberaniannya saat menghadapi mantan suami yang kasar? Atau adegan kuat di mana dia menghadapi ibunya sendiri untuk melindungi Kirana? Tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Jika kisah tentang perjuangan dan cinta sejati ini menyentuh hatimu, bagikan video ini. Ayo kita sebarkan pesan bahwa bahkan di titik terendah sekalipun, awal yang baru selalu mungkin. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyarankan tema untuk video kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi, di mana kita akan membuktikan sekali lagi bahwa cinta sejati yang melindungi, menghormati, dan menyembuhkan adalah kekuatan paling transformatif di alam semesta.